Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan kebaikannya kita dapat melaksanakan semua kegiatan, aktivitas, tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bersyukur tidak terasa hari ini kita masuk dalam bulan 11, artinya sudah dekat Natal ya. Tidak terasa kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kekuatan, kesempatan untuk menjalani hari-hari kita dengan baik, dan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Selamat beribadah juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama-sama di gereja, yang hari ini juga mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri, dengarkan firman Tuhan. Mazmur 121, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama, mulai dari pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi Engkau, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Kiranya hati kami, jiwa kami tertuju kepada Engkau dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah akan menuntun kami dari awal hingga selesai ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita menaikkan pujian kita dari Kemenangan Iman pada nomor 265, Kasih-Nya Tuhan Allah. Dan tak dapat dituliskan.
pujian kita dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kelompok doa Hosana. Dipersilakan. Kelompok doa Hosana. Dan kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini dibawa oleh Bapak Wakil Gembala. Dipersilakan.
Gembala, BPJ dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun usia kepada Nicholas Chandra, Fiona Aleta Natania, Bapak Samuel Ibau. Selamat ulang tahun pernikahan pada Bapak Sainal Ediong dan Ibu Mence Furet. Kiranya panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan-Mu dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sepekan lamanya Tuhan kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami, tugas kami masing-masing, dan kami sudah menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud nyata kasih kami kepada Tuhan, kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan, baik persembahan-persembahan yang sudah kami berikan di dalam ibadah ini, baik persembahan sukarela, pemberian perpuluhan, pemberian ucapan syukur, bahkan pemberian-pemberian jemaat-Mu di rumah dinas gembala. Tuhan memberkati semua pemberian anak-anak Tuhan untuk mendukung pelayanan kami di dalam jemaat ini maupun di luar jemaat kami. Dan Tuhan juga akan memperhitungkan semuanya dan membalasnya lebih dari apa yang sudah kami berikan bagi Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur atas kesehatan, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, seluruh anggota jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini bahkan di rumah. Begitu besar pertolongan Tuhan, penyataan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu kami menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang beberapa minggu yang lalu mereka melakukan atau bertugas di luar daerah kami, dan mereka sudah kembali bersama dengan kami. Karena itu kami menaikkan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Pada saat ini juga kami mengucap syukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan memberkati baik ulang tahun usia, baik ulang tahun usia pernikahan, kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya sukacita damai di hati mereka dan kebahagiaan di dalam rumah tangga saudara kami yang berulang tahun. Kami serahkan di tangan Tuhan. Masa depan mereka kami taruh di tangan-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu dalam keadaan sakit. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Yang dalam pemulihan kami serahkan di tangan-Mu. Kami berdoa untuk Pak Rizal. Kami juga berdoa untuk saudara kami Jarpin. Tuhan juga menolong dia. Dan juga Pak Iweles dalam pemulihan. Dan juga saudara kami yang tidak kami sebut satu persatu. Kami juga berdoa untuk saudara atau Bapak Arnold. Demikian juga Ibu Orpa dalam pemulihan mereka. Dan anak-anak kami dalam keadaan kurang sehat, siapapun mereka Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Dengan iman kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan melalui doa dan iman kami pada pagi hari ini, mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Dan iman mereka menyembuhkan mereka. Terpujilah Yesus Tuhan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, yang sebagai pegawai negeri sipil, demikian juga honorer, demikian juga yang bekerja di sekolah atau pendidik, di rumah sakit atau perawat, dan juga keamanan TNI Polri. Kami serahkan di tangan Tuhan. Wirausaha, petani, kami taruh mereka di tangan Tuhan. Karir-karir yang baik Tuhan curahkan bagi mereka, karena mereka sudah mengabdi dengan tulus dan ikhlas untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk kebun dan ladang sawah, kios ataupun apa yang sedang jemaat-Mu usahakan. Kami serahkan di tangan Tuhan.
bibit tanaman yang mereka sudah tanam. Demikian juga yang mereka jual. Kami taruh di tangan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Dan melalui itu juga banyak orang diberkati. Dan semua jemaat-Mu boleh bersuka cita. Dan dengan itu juga mereka memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat kami di dalam semua kegiatan-kegiatan mereka. Tuhan tetap beserta dengan anggota jemaat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Demikian juga keluarga Bapak Gembala dan Wakil Gembala. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan dan kesibukan yang ada. Kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan memampukan untuk menjalankan pelayanan dengan baik. BPJ sebagai partner dalam pelayanan, kiranya kami boleh bekerja sama dengan baik untuk memajukan pekerjaan Tuhan di jemaat kami. Dan dengan itu kami diberikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dalam persiapan perayaan Natal di jemaat kami. Kami serahkan di tangan Tuhan panitia yang sudah dibentuk. Tuhan juga tolong mereka dan dalam menghadapi situasi kondisi yang ada, kami serahkan di tangan Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Tuhan menolong, baik yang belajar dari rumah, baik yang tatap muka. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Yang belajar dalam daring, kami juga serahkan di tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat kepada mereka. Pada saat ini kami berdoa juga untuk saudara kami, jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan yang tetap. Kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk program jemaat-Mu dalam penginjilan, mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan, baik sebagai gembala jemaat, baik sebagai penginjil, baik anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dibentuk di sekolah-sekolah teologi yang kami dukung. Kami serahkan di tangan Tuhan, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Lampung, demikian juga yang ada di Ungaran ataupun di jemaat kami atau di daerah Malinau ini, Sempayang. Kami serahkan di tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pakai mereka dengan kuasa-Mu. Dan melalui mereka Tuhan, banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami semua jemaat-Mu boleh bersuka cita atas pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan dengan baik. Dan terutama Tuhan bersuka cita atas pekerjaan itu. Karena itu kami serahkan dukungan-dukungan kami, baik melalui dana kami maupun doa, kami serahkan di tangan Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini, pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok desa, kami serahkan di tangan Tuhan dalam menghadapi kemelut yang terjadi di bangsa ini, baik ekonomi, baik HAM, baik hukum sosial yang ada. Kami serahkan di tangan Tuhan secara khusus dalam menangani wabah pandemi corona ini. Kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan, dan kami rindu musibah ini, wabah ini, Tuhan lalukan dari negara kami, dan kami akan melihat kuasa Tuhan nyata di dalam iman kami, di dalam doa kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan di tangan Tuhan, pemerintah dalam menanganinya, tim gugus tugas kami serahkan di tangan Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kaltara ini. Kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati saudara kami yang bertugas. Kami juga berdoa untuk pesta demokrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember ini. Tuhan, kami serahkan di tangan Tuhan saudara-saudara kami yang ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan atau pencalonan kepala daerah. Kami serahkan di tangan Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya hamba saudara kami ini Tuhan tunjukkan, dan melalui pilihan kami semua, mereka juga sebagai pilihan dari Tuhan untuk memimpin provinsi
Kalimantan Utara dan juga Kabupaten Malinau ini. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Kami dukung mereka dengan doa kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri. Kami serahkan di tangan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Kami serahkan mereka di tangan Tuhan. Kiranya apa yang mereka rencanakan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba Tuhan yang menyampaikannya, sehingga kami semua boleh mendengar dengan baik, terutama kami melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ini syafaat kami yang tidak sempurna, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih kepada para pengurus jemaat, khususnya kedua gembala yang berikan kesempatan bagi saya untuk kita belajar pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu melihara kita walaupun dalam masa kesulitan seperti ini. Bagi saya ini ya, hampir setengah tahun saya tidak injak gereja ini karena keadaan dan situasi seperti dingin rasanya persekutuan itu. Tapi namun dapat demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu melihara kita dari hari ke hari, dan sampai saat ini kita ada semua ini karena anugerah Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Pertama Tesalonika pasal yang kelima. Ya. Pertama Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan untuk kita saya bacakan pada saat ini. Berjaga-jagalah, ini tema yang diberikan LAI untuk kita. Tetapi sekarang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari ini tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita kalau bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, yang berjerahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya harap supaya membaca lagi referensi daripada ayat ini, Matius pasal 24 dan 25,
Itu merupakan referensi daripada ayat ini. Dan dalam Mazmur 90 ayat 4 maupun dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai pasal 17 dan 2 Petrus pasal 3. Itu merupakan penjelasan daripada ayat ini. Ayat ini menjelaskan, atau Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika, harus mereka berjaga-jaga. Sebenarnya apa yang dijaga? Ya, kenapa disuruh berjaga-jaga? Berarti ada yang harus dijaga. Ini menjelaskan tentang hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan ini ada beberapa ya. Hari kedatangan yang dimaksud di sini adalah bukan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali keduanya, bukan. Ya, tapi mendahului kedatangan yang kedua kali itu. Ini yang disebutkan ini hari Tuhan yang sebentar akan datang dengan tiba-tiba, satu orang pun tidak tahu. Kalau hari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bisa dapat dihitung, ya. Karena setelah pengangkatan gereja, ingat itu pengangkatan gereja, Kristus datang dari surga menjemput saleh-salehnya, tapi tidak menginjak bumi ini. Ini yang disebutkan hari pengangkatan gereja. Jadi bukan hari kedatangan dia kedua kali, bukan. Hari kedatangan dia kedua kali itu dia akan menginjakkan kakinya di bumi ini bersama-sama dengan orang yang sudah diangkat tadi ke surga. Mereka sama-sama turun ke dunia ini. Ini yang disebutkan hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi sebelum ini terjadi, Tuhan telah memberikan tanda-tanda. Disebutkan tanda-tanda zaman. Tanda zaman supaya dunia ini belajar kapan dia mau datang. Ya, makanya disebutkan di sini hari kedatangan atau pengangkatan gereja bagaikan seorang ibu yang mau melahirkan. Ada tanda-tandanya dia mau melahirkan itu. Walaupun jam dan waktunya tidak diketahui, tapi ada tanda-tandanya bahwa seorang ibu yang melahirkan itu pasti akan melahirkan. Ini yang disebutkan Paulus ini, berjaga-jagalah. Karena hari kedatangan pada penjemputan gerejanya itu dengan sekejap mata tiba-tiba. Wah, luar biasa ya. Makanya banyak nanti orang suami naik ke surga dijemput, istri tinggal. Istri naik ke surga dijemput, suami tinggal. Orang tua naik ke surga dijemput, anak-anak tinggal, dan sebaliknya. Makanya sekarang kita harus waspada setiap pribadi. Kapan dia mau datang? Ya, Yesus berkata, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, tapi hari kedatangannya yang kedua itu pasti dia tahu. Ya, tapi kedatangannya yang menjemput gereja Tuhan ini semua orang tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Makanya disebutkan kamu harus berjaga-jaga. Mungkin dikatakan sekejap saja. Orang yang mati akan duluan bangkit. Orang yang masih hidup pada waktu itu dia akan dibuahkan menjadi tubuh yang mulia. Mereka diangkat ke surga bersama-sama dan bertemu dengan Yesus di surga. Mereka di sana kurang lebih 7 tahun di surga sana. Baru mereka turun bersama-sama. Ini yang disebutkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini kalau ada apa yang saya bisa gambarkan itu ya begini. Saya mau supaya jemaat Tuhan mengerti, memahami tanda-tanda itu. Mari kita lihat dulu tanda-tanda apa secara umum, supaya semua manusia itu mengetahui bahwa Kristus akan datang menjemput ya saleh-salehnya itu. Ya, itu tanda-tanda umum ada beberapa hal. Ya, seperti yang muncul itu seperti Mesias palsu. Itu yang dikatakan dalam Matius 24 ayat yang kelima. Ya. Ada Mesias palsu. Aku adalah Mesias. Aku adalah Tuhan. Ya, yang disebutkan 4 saja yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias.
ya sudah ada. Yang pertama adalah Santo Germain. Ia mengajarkan manusia itu dapat menjadi Allah dan Kristus. Ya, jadi bagi dia manusia itu bisa menjadi Allah maupun jadi Kristus. Ya, Mesias yang kedua ini pendeta ini, Sun Mun Song, orang Korea Selatan. Dia adalah konglomerat. Dia seorang hamba Tuhan, ya, yang berpendidikan. Tetapi dia disebut sebagai nabi penyesat, ya. Yang ketiga dari India ini, ya, dikatakan itu Sai Baba namanya itu. Saya adalah titisan Kristus. Ini disebut nabi palsu namanya itu, ya. Dan yang keempat itu ada Lord Maitreya. Dia adalah katanya orang Afrika, orang Afrika dan Arab yang menetap di Inggris. Dan juga dia mengatakan bahwa saya ini adalah titisan Kristus. Jadi hanya empat ini saya jelaskan untuk kita bahwa ini sudah terjadi, ya, bahwa mereka sudah mengatakan bahwa Mesias itu, kamilah Mesias itu. Nah, tanda-tanda umum yang kedua di dalam Matius pasal 24 ayat 6, ada perang. Dari dulu sampai sekarang ini, coba kita perhatikan. Makanya saya minta kepada seluruh jemaat eklesia selalu membaca keadaan dunia ini. Apakah masih lama kedatangan Tuhan atau memang sudah sebentar? Karena tanda-tanda secara umum sudah jelas kita lihat. Ada perang dari dulu sampai sekarang juga, ya. Dan ayat-ayat yang ke-7 dikatakan akan ada kelaparan. Itu bangsa, ayat 7, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku. Di Indonesia sering terjadi seperti itu. Seperti tawaran-tawaran itu termasuk menggenapi firman Tuhan ini. Ya, sekarang bangsa melawan bangsa atau negara melawan negara, sampai sekarang juga itu terjadi. Jadi kita harus peka melihat keadaan-keadaan ini supaya kita selalu bersiap-siap. Kapan dia menjemput saya? Satu orang pun tidak tahu. Makanya dikatakan Paulus ini berjaga-jaga. Karena kedatangannya bagaikan seorang pencuri. Dengan sekejap mata saja semua akan berubah. Ada firman Tuhan berkata begini, 1 jam di surga ada sunyi sepi. Perhatikan kenapa sunyi sepi. Saya tafsirkan begini, setelah jemaat itu diangkat ke surga, jemaat Tuhan itu, gereja Tuhan itu diangkat ke surga, masih ada yang tertinggal saudaranya di dunia ini. Mereka akan mengalami kesusahan besar selama kurang lebih 7 tahun. Mereka akan malah disebut ini kesusahan besar ini yang mereka akan memasuki itu, karena mereka tertinggal di dunia ini, tidak bersama-sama naik diangkat ke surga. Maka dikatakan surga sunyi sepi setengah jam. Boleh jadi juga ya, semua saya katakan tadi itu, suami bisa diangkat ke surga, istri tidak. Istri boleh diangkat naik ke surga, suami tidak. Orang tua naik ke surga, tapi anak-anak tinggal. Pada saat dia melihat yang ketinggalin, mereka akan memasuki penderitaan selama 7 tahun ini. Mereka akan disiksa luar biasa, dan di sanalah akan terjadi antikristus yang nanti akan ekonomi satu-satu global. Dikatakan bahwa semua orang akan ditembak dengan angka 66 itu angka manusia, merupakan ATM sekarang ini. Semua menjadi milik yang menyembah kepada patung dan binatang itu. Mereka akan memiliki itu. Semua yang tidak memiliki itu, mereka akan disiksa. Dan mereka akan masuk dalam penderitaan yang besar. Kurang lebih 7 tahun setelah jemaat itu diangkat ke surga. Itulah yang membuat surga sunyi sepi setengah jam melihat keadaan di dunia ini. Jadi saya tidak mau jemaat eklesia
satu orang pun tertinggal. Doa saya sebagai orang tua daripada anak-anak saya selalu mendoakan mereka secara pribadi terus menerus, siang dan malam, karena saya sadar bahwa penderitaan tidak akan dapat ditanggung oleh manusia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun yang selamat selama 7 tahun itu. Karena sangat dan sangat masuk dalam penderitaan, murka Allah akan dicurahkan karena kejahatan manusia. Dan yang berikutnya dikatakan ada kelaparan. Dulu sudah ada kelaparan di Ethiopia kurang lebih 7 tahun musim kering. Hari ini orang mengantar ke kuburan, besok dia akan diantar ke kuburan, ya, karena musim kelaparan. Yang terjadi juga di India maupun di Bangladesh. Ya, sekarang ini kita lihat hampir tidak ada kelaparan. Kalau kelaparan tidak makan 1 hari itu biasa saja itu, kan gitu ya. Tapi ada maksud kelaparan secara global, maksudnya ini itu sudah digenapi. Ada gempa bumi dari dulu, sekarang juga ada gempa bumi. Kita masih ingat tahun 1814 Gunung Krakatau meletus. Penduduk Indonesia pada waktu belum sampai 50 juta. Ya. Akibat Gunung Krakatau meletus itu sungguh banyak orang menderita. Dan sampai sekarang ini juga dunia sekarang ini ada banyak gempa-gempa. Ini tanda-tanda umum diperlihatkan kepada manusia itu bahwa dia akan segera datang. Tapi sebelumnya itu semua ini akan digenapi. Maka saya minta kepada seluruh jemaat Tuhan Eklesia selalu belajar melihat keadaan dunia ini. Jangan ada satu orang pun yang tertinggal, karena sangat sulit akan masuk dalam penderitaan ini. Dan yang berikutnya dikatakan itu ada aniaya karena Kristus. Dulu di Cina waktu masa komunis banyak orang Kristen di sana, dan gereja Kameil juga datang banyak juga di sana. Dari awal gereja Kameil ada dari Tiongkok ke Indonesia ini, ya, kita sadar itu. Nah, Japrai itu dari India dulu, dibawa orang-orang Tionghoa ke Indonesia ini. Makanya seperti di Tarakan itu Kemenjil juga GKKI itu siapa yang itu, ya, ada di Surabaya dan di Bali itu dibawa untuk memenangkan orang-orang Tionghoa. Itu seperti itu. Tapi kita dulu dari Cina gereja Kemenjil turun ke Indonesia ini. Mereka untuk beribadah harus masuk di bawah tanah. Mungkin hanya selembar saja firman Tuhan mereka baca. Tidak seperti kita sekarang ini dapat kita baca dari awal sampai akhir. Tapi mereka sangat menderita karena keadaan dan situasi. Itu sudah terjadi. Dan sampai sekarang ini juga seperti itu. Mungkin pernah dengar dan lihat waktu di Singapura, semua Alkitab dibakar. Ya. Penderitaan orang-orang percaya. Saya melihat satu media sosial yang katakan begini, penderitaan yang paling banyak adalah dialami orang-orang Kristen, bukan orang lain. Dari dulu sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang. Nah, itu sudah sedang dan akan terjadi. Nah, kita bersyukur ya bahwa kita di Kalimantan ini masih enak loh. Masih bisa terserah-serah lah apa mau kemana. Mau bangun gereja 3 tingkat silakan, ya, mau kamu memuji Tuhan besar-besar pakai band seperti silakan. Tapi kalau seperti kami di Jawa jangan harap. Ya, kita hanya pakai AC saja. Tutup di pintu kita berteriak itu tidak ada yang keluar. Katanya orang Kristen mengganggu. Nah, itu penderitaan. Ya. Yang berikutnya dikatakan, ya, banyak orang yang murtad, ayat yang ke-10. Murtad itu artinya menyangkal iman yang dahulu. Iman yang pertama ke sini, dia pindah iman yang kedua. Bukan pindah organisasi ya. Artinya saya menjadi organisasi, bukan itu maksudnya.
pindah imannya, pindah kepercayaannya, itu maksudnya. Ada banyak ya. Dulu dia terkenal sebagai pendeta juga, banyak pindah ke sana itu. Saya bertanya, kenapa ya? Saya akan baca nanti satu hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan bagi saya itu bukan hamba Tuhan. Dia orang terkenal. Dia profesor teologi, profesor filsafat. Dia mengetahui bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya, bahasa Gerika, bahasa Aram, ya. Dia sangat mengaji. Dia seorang kardinal yang cukup populer, tapi dia pindah kepada imannya yang lain. Mengapa bisa seorang intelek, orang profesor, orang yang pintar, kok bisa pindah ya? Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, penesat bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, nabi-nabi palsu itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Guru-guru palsu itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Sulit kita pahami dia. Dia berdasi atau pakai apa seperti jas seperti saya ini, tapi dia bagaikan serigala yang menghancurkan. Itu yang akan sudah, sedang dan akan terjadi untuk menyesatkan ya gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Jadi setan tidak memakai orang yang tidak pintar, tidak. Dia justru memakai orang-orang yang paling intelek yang kita harapkan sebenarnya. Ya. Lihat waktu kejadian, waktu iblis mengambil rupa seperti ular yang cerdik itu, dia tidak memakai yang tidak cerdik. Cerdik artinya pintar. Dia memakai yang pintar untuk supaya Hawa jatuh dalam dosa. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sekasih dalam Tuhan, makanya kita sekarang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Selalu siap-siaga memeriksa diri sendiri supaya kita jangan tertinggal di dunia ini. Dan yang berikut dikatakan, ada Injil Kerajaan diberitakan, ayat yang ke-24 Matius. Di mana-mana kita lihat sungguh banyak kebangunan rohani. Walaupun tadi itu sudah ada ini, tapi firman Tuhan juga tetap diberitakan dalam masa kesulitan. Itu tanda-tandanya. Ya. Cuma sekarang ini agak jarang kita dengar sudah ada kebangunan rohani ya. Kalau dulu masih giat-giat itu kita ini kebangunan rohani di Malinau ini. Tapi sekarang kelihatannya agak mundur kelihatannya. Ya. Tapi kebangunan rohani ini di mana-mana ada menunjukkan bahwa itu tanda bahwa ini harus terjadi supaya dia akan datang, supaya manusia itu mengenal dirinya sendiri bahwa firman Tuhan harus diberitakan kepada semua bangsa. Nah, sekarang saya bertanya kepada seluruh jemaat Tuhan. Kita di sini masih enak-enak loh, begini. Masih bisa berlipat tangan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari hamba-hamba Tuhan yang melayani. Apakah kita sudah pergi menginjili? Saya tantang jemaat gereja eklesia yang ada di Semarang. Eklesia sini bukan eklesia ini, eklesia di Semarang. Saya diminta berkhotbah. Dari dulu saya lihat itu jemaat itu tidak berkembang. Begitu saja. Ada masuk keluar. Dalam hati saya, kenapa ya, saya bilang. Saya tantang mereka, buat suatu program. Saya bilang, saya tidak mau muluk-muluk. Kalian yang ada sekitar 50-60 orang ini, buatlah 1 tahun 1 orang, 1 saja kau menangkan, 1 saja kau bersaksi kepada orang itu. Bila tahun berikutnya 50, anggaplah tidak 100%.
Bikinlah 20%, berarti jemaat eklesia di sini akan bertambah sekitar menjadi 80. Nggak usah sampai 100 orang. Satu saja 1 tahun, masa tidak bisa? Tapi tidak ada pertambahan. Bagaimana kita jemaat eklesia di sini? Menurut tema saya masih kita ini juga ini. Apakah kita sudah bersaksi kepada orang lain? Tidak perlu kita bersaksi. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu akan masuk neraka. Wah, tidak lama kita dilempar itu. Sekarang bagaimana caranya? Satu kali saya masuk ke toko sebuah orang Tionghoa. Saya lihat badannya seperti huruf O, huruf U, begini dia. Kalau dia jalan, ya, saya kenal dari dulu sampai sekarang dia. Saya katakan, kenapa kau jadi begini? Dulu kamu lari dari Malinau ke sini, itu belum ini jalan ini. Lari dari Malinau, menyanyi dari Malinau sampai ke Tanjung Lapang ini. Kenapa kau jadi begini? Umurmu sekarang berapa? Dia katakan sekitar 50 lebih. Waduh, baru kamu kemarin, saya bilang. Begini aja, kamu harus dekat-dekat sama Tuhan. Dia tahu saya seorang pendeta. Dia tahu saya seorang hamba Tuhan. Mari kita buka suara kita kepada orang lain. Tidak perlu kita tantang bahwa kamu harus begini, kamu harus begini. Dah. Tapi mereka lihat keadaan kita. Tapi bagaimana mereka lihat keadaan kita kalau kita serupa dengan mereka? Tinggal minggu yang lalu ada saudara saya datang. Saya kaget sekali. Ya. Dia pakai motor, dia pakai topi. Dia datang. Saya tidak kenal, ya. Saya tidak kenal. Saya pergi sama ibu. Bu, ini ada orang tua datang sama kamu. Karena saya lihat dia lebih tua dari saya. Padahal umurnya masih kecil. Ya. Sudah datang ibu, mereka berbincang-bincang. Lama sekali baru saya kenal. Setelah dibuka topinya, oh, ikaw madilam. Udi ko kurang ini lah. Dia cabut dia punya rokoknya. Jangan merokok. Kami pernah sama-sama di Mansalong. Dia dari pejabat, saya gembala. Jadi tahu persis keadaannya. Dia sering bersaksi kepada Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Saya katakan begini, kalau kamu masih hisap itu, kamu sulit untuk mati, saya bilang. Dia ketawa, dia tidak menolak saya. Ya, jadi orang perokok itu susah untuk mati, betul enggak? Karena dia akan digorgoti, dia punya kanker itu, paru-paru itu. Nah, saudara-saudara saya kasih, bagaimana? Bisakah kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada saudara kita? Saya sering berkata, walaupun kamu tidak mendengar, tapi saya harus sampaikan. Yang mengubah kamu bukanlah saya sendiri, tapi Tuhan sendiri. Tapi harus kita sampaikan. Pada saat kita bersaksi kepada seorang, Tuhan akan memakai kesaksian kita kepada dia. Dia akan membuka hatinya, kalau dia mau membuka hatinya. Satu kali keluarga saya datang dari Sumatera. Waktu kami masih di Jawa ini, dia saya tahu bahwa hidup rohaninya tidak baik. Dia mungkin perlu untuk berdukun ke Jawa sana, karena di Jawa banyak dukun. Ada keluarga, Pak, si Anu datang katanya. Oh iya, karena rumah kami berdekatan. Ini keluarga dekatin. Nanti kami dua datang, saya bilang. Kami dua datang ke rumah dan saya coba mengangkat pergumulannya. Dia kunci dia punya hatinya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mau katakan ya atau tidak, tapi dia berdiam diri, tidak tahu membuka hatinya. Saya tetap menyaksikan supaya dia
kembali kepada Tuhan. Ya, dia tahu saya seorang hamba Tuhan. Karena dia tidak mau membuka hatinya, kami berdoa untuk dia. Saya katakan, Ipar, ya, atau Languk kalau di sini, karena besok kau pulang, sampaikan salam keluarga di sana, sehat di jalan, demi juga kami di sini. Kami dua pulang. Apa yang terjadi? Pada jam 4 subuh, Tuhan mengangkat dia. Keluarga bilang, Pak, si Anu sudah meninggal. Mana mungkin, baru kami dari rumah kok bisa meninggal. Iya Pak, kami juga tidak tahu katanya bahwa dia sudah meninggal ini. Kurang lebih jam 4 subuh tadi. Kami dua pergi, ya. Kami antar ke bandara, diantar ke Sumatera. Apa yang terjadi dari sini? Karena dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia, dia sia-siakan. Sungguh banyak orang saya layani seperti itu. Ada yang menerima, itu tidak jadi masalah. Itu urusan Tuhan dengan dia, karena Tuhan merubah hatinya. Ada juga yang menutup hatinya, itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan saya yang saya hanya menyampaikan aja. Itu maksud saya kepada jemaat gereja. Kita ini hanya sebagai alat yang menyampaikan berita kabar baik itu kepada orang, bukan kita yang mengubah hatinya. Jadi jangan takut. Walaupun kita ditolak, jadi masalah. Ya kalau diterima, syukur alhamdulillah. Dia yang untung. Ya. Waktu kami antar tulang-tulang orang tua ibu saya ke Sumatera, rupanya orang yang mengantar ini mengatakan bahwa pendeta Sianu berdoa untuk ini, sehingga dianggap doa pendeta itu mematikan dia, membuat dia mati. Bagaimana mungkin saya berdoa untuk dia supaya mati? Sehingga waktu kami singgah di saat atau sampai di Sumatera, keluarga itu menganggap kami bahwa karena kamilah keluarga ini, orang tua ini meninggal. Luar biasa ya. Saya bilang hebat benar. Kalau begitu jemaat gereja jangan minta pendeta berdoa, ya, nanti Anda pulang ke surga. Kan lucu ya begitu ya. Masa seorang pendeta minta supaya tidak ada itu ya kan. Tapi anggapannya sudah negatif karena dia belum percaya. Sehingga waktu kami pulang kedua kalinya ke Simpson itu tahun 2014 tadi itu 2004 tadi itu, apa yang terjadi? Tidak ada satu keluarga orang Batak pun yang datang ke rumah kami, tidak ada. Karena dia rupanya sudah bercerita bahwa doa pendeta segala itu tidak baik. Nanti kau berdoa mati kamu nanti, katanya. Bagus juga itu saya bilang itu, ya. Supaya kita diminta berdoa supaya cepat pulang ini. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita? Apakah sudah memberitakan kabar baik kepada orang lain? Mungkin kepada suami, kepada istri, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak mau kita kelesian ini berdiam begitu saja. Mari kita buat satu target. Tidak usahlah 1 orang 1 tahun, 1 orang aja 2 tahun aja, tidak apa-apa. Pokoknya ada. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita memberitakan kabar baik, karena ada waktunya kita tidak dapat memberitakan firman Tuhan. Karena keadaan orang akan mencari kebenaran dari ujung langit, tidak akan pernah ketemu karena sudah berlalu. Nah, kita lihat ada tanda-tanda khusus. Tadi ada tanda-tanda umum, sekarang ada tanda-tanda khusus berikan supaya semua orang percaya. Ini katakan Paulus kepada jemaat Tesalonika itu, kamu harus berjaga-jaga. Yang pertama adalah tentang pemulihan bangsa Israel. Dulu mereka dibuang ke seluruh dunia ini, tapi mereka kembali. Itu digambarkan bagaikan pohon ara yang bertunas. Ya, mereka kembali
pada tahun 1918 itu mereka 48 itu sudah mereka merdeka kembali dengan mereka. Ya, ini tanda-tanda secara khusus. Ya, yang kedua yaitu pemulihan gereja menuju kesempurnaan terus menerus. Kami harapkan kepada jemaat eklesia kita perlu belajar menuju kesempurnaan. Tidak ada yang begini, tidak ada. Kita terus belajar begini. Ada waktu kita naik, ada waktu kita turun, naik turun. Grafiknya kalau kita tarik sebenarnya itu ada garis naik sampai menuju kesempurnaan. Kristus datang menjemput gerejanya bersama jadi surga. Ini yang saya berdoa untuk jemaat eklesia. Dan yang berikutnya Eropa bersatu. Namanya itu. Bagaimana mungkin Eropa bersatu, negara ini, negara ini, kok bisa bersatu? Sekarang mereka sudah punya uang satu, kan? Euro namanya itu. Ini tanda-tanda secara khusus bagi kita, supaya kita mengenal dan mengetahui bahwa sebentar Dia akan menjemput Anda dan saya sendiri. Demikian juga tentang agama Babel. Agama Babel itu dilambangkan dalam Wahyu 17 katanya sebagai pelacuran yang besar. Di mana-mana sekarang ini kejahatan merajalela, mulai dari anak kecil sampai orang tua, ini masih terjadi. Ini menggambarkan disebut agama Babel namanya itu. Saya sangat prihatin kalau saya lihat TV. Ada orang tua yang seharusnya menjaga anaknya perempuan. Ini orang tua asli namanya ini. Dia berzina dengan anaknya sendiri. Coba Anda bayangkan itu. Dia tidak menjaga keluarga, tapi justru dia yang menghancurkan keluarga. Ini sudah terjadi. Kalau tidak salah di Surabaya sudah ada ganti pasangan. Ya, istri si anu pasangan ini ganti pasangan namanya itu. Ini sudah terjadi. Ini tanda-tanda khusus. Saya katakan sekali lagi, perlu jeli melihat keadaan ini. Mau kita selalu awas dan berjaga-jaga. Ya, demikian juga tentang gerakan antikristus. Wah, kalau menurut tema saya dari dulu sekarang sampai kepada keusahaan bahasa Tuhan, ini akan terjadi. Nanti puncaknya itu bahwa Yerusalem akan diduduki salah satu ketua dari ini menjadi ketua yang akan duduk Yerusalem. Dia katakan, akulah Mesias, akulah Allah. Siapa yang tidak memiliki cap 6 ini harus disiapkan. Wah, luar biasa ya. Belum terjadi itu. Kecuali nanti gereja Tuhan ini sudah diangkat ke surga, turun ke dunia ini, baru itu terjadi. Wah, luar biasa ya, saudara sekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, jemaat kasih ke dalam Tuhan, bagaimana kita sekarang? Ada yang mencoba begini, tapi agak lama saya jelaskan ini baik-baik untuk kita. Ada hamba Tuhan mencoba bahwa umur dunia ini 6.000 tahun aja. Itu digambarkan dalam Mazmur 94, satu hari untuk Tuhan, 1.000 tahun untuk manusia. 6 hari diciptakan dunia dan isinya, berarti 6.000 tahun. Berarti tahun begini ya, tahun menurun ya sampai tahun 1, baru sekarang ini tahun naik namanya itu. Kita sekarang sudah 2020 ya. Dulu 6.000 sampai begini ini. Dari 4.000 sampai begini ini. Kenapa dibilang 4.000? Dari Adam sampai Abraham 2.000 tahun. Ingat ya? Dari Adam sampai Abraham 2.000 tahun.
Dari Abraham sampai Yesus lahir 2000 tahun. Dari Yesus lahir sampai sekarang sudah 2020 tahun. Berarti kalau kita jumlahkan 6020 tahun, berarti sudah lebih 20 tahun. Berarti sudah lebih 20 tahun. Sebenarnya kita ini sudah masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi belum. Kan begitu. Kenapa demikian? Apakah firman Tuhan itu berbohong? Tidak. Makanya kalau kita baca dalam 2 Petrus itu, apa dia katakan? Tuhan tidak pernah lalai. Ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia itu. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Dia mau supaya isi dunia selamat. Itu kelihatan seperti ditunda-tunda kedatangannya itu. Tuhan tidak pernah lalai. Dia mau supaya manusia itu diselamatkan. Ya, kalau kita hidup sampai sekarang ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita hidup sampai kayak sekarang ini bukan karena kekuatan itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara saya kasih dalam Tuhan. Mari sekarang, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Ya, hari Tuhan itu kita tidak akan bisa tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Sekarang apa tugas kita? Apa sekarang harus kita perbuat? Mari kita baca dalam pertama Tesalonika ayat 11. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mari kita saling menasihati. Bapak menasihati ibu, ibu menasihati bapak, anak menasihati orang tua menasihati bapak. Mari saudara teman, kamu harus jangan begitu ya. Dari sekarang kita ambil kesempatan. Tidak ada waktu kita lagi untuk bersaksi kepada yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sudah lihat saudaramu tidak baik, tegurlah dia. Mungkin Anda diterima, tidak jadi masalah. Mungkin Anda diterima, itu sudah bagus. Pokoknya kita sampaikan. Dikatakan kalau dia mati di dalam dosanya akan. Kita tahu bahwa dia jahat, tapi tidak kita kasih tahu. Tuhan akan menuntut. Kenapa tidak kamu kasih tahu? Saudara yang bekerja di perusahaan, itulah ada sebagai hamba Tuhan di sana. Bekerjalah dengan baik. Anda sebagai pegawai, jadikanlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Anda sebagai petani, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Profesi kita berbeda, tugas pokok kita berbeda, tapi semua hamba Tuhan. Dan semua ini pasti kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Kalesia akan diberkati oleh Tuhan kalau kita selalu mawas diri. Jaga-jagalah, siap sedialah. Kapanpun Tuhan datang, bahwa malapetaka ini tidak akan menimpa orang yang sudah percaya. Tidak. Orang yang sudah dimeteraikan Tuhan itu pasti akan bangkit ke surga. Yang sudah mati pasti diubahkan. Kalau dia masih hidup, dia akan naik ke surga. Tetapi orang yang suam-suam itu, kasih yang hilang itu, ingat dalam Wahyu pasal 2 ayat 3 itu, gereja itu suam-suam, bukan dia baik tapi semakin menurun, bagaikan gelombang laut begini tidak menentu. Mereka akan tertinggal. Saya doakan kepada seluruh jemaat Kalesia selalu tetap setia dan setia sampai Tuhan datang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam segala hal, tetapi biarlah Roh-Mu mengajar kami Tuhan. Yang Tuhan tempat ke dalam hati kami supaya kami mengerti dan berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang menjemput kami, kami sudah siap Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami terus, supaya kami jangan tergoda hal-hal dunia ini, supaya kami tetap setia dan setia sampai Yesus datang. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat eklesia, dari anak kecil sampai orang tua, Tuhan melihara mereka Tuhan. Kami rindu satu orang pun tidak ada tertinggal, yang mana Kristus menjemput gerejamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sebenarnya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam acara sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum sempat mengambil perjamuan, silakan mengambil di belakang. Kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 49. Nyawaku diberikan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu dengarlah dahulu akan pengajaran Tuhan tatkala perjamuan suci itu ditentukan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama pasal yang ke-11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya untuk menggantikan kami yang berdosa, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk kami merenungkan pengorbanan Kristus yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, yang menyelamatkan kami. Berikan kami kesiapan hati kami untuk melihat karya Allah ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah perjamuan kudus kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya kita yang sekarang ikut dalam perjamuan kudus memperoleh berkat, maka kita harus wajib menguji diri kita sendiri. Kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, penebus kita. Bagaimana caranya kita menguji diri sendiri? Ada 3 hal yang wajib kita selidiki. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita tahu dan kita sudah merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Kristus Yesus. Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau hidup dan menurut Tuhan, berharap dan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan perjamuan kita. Silakan dibuka. Silakan berdiri. Maskernya mohon dilepas. Mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Pengorbanan-Mu membebaskan kami dari dosa kami. Pengorbanan-Mu membebaskan kami dari rasa bersalah, dan pengorbanan-Mu menyucikan hati kami. Hari ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan, untuk memberitakan kematian Tuhan yang telah menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Biarlah hari-hari yang kami jalani dalam kehidupan kami akan kami isi dengan mengucap syukur dan memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk pertolongan dan pimpinan-Mu dalam perjamuan kami dari awal hingga selesai. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam kita melaksanakan aktivitas tugas kita satu pekan ke depan. Terima kasih.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita menaikkan pujian doa Yabes. Nanti doa penutup dibawa oleh Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih setia dan kebaikan-Mu lah kami dapat mengakhiri ibadah ini. Kami mohon tuntunan pertolongan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan satu pekan ke depan dalam kami melaksanakan semua tugas, tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan celaka. Biarlah damai sejahtera Kristus hadir dalam kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah berkat daripadanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, melalui Allah Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan serta mengokohkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya Kristus datang melantik saleh-salehnya. Yesus
ibadah kita selesai dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.